Sudah ditulis. Sudah ya, kalau sudah lanjut. Saya lanjut untuk faktor-faktornya. Kemudian untuk poin yang kedua, untuk bentuk murni AX plus 2 persamaannya sama dengan ini. Saya jelaskan. Untuk yang poin B, untuk bentuk murni AX kuadrat plus C. Kenapa dia ketemu X12 plus minus akar min C per 2. Di situ kan disebutkan, untuk bentuk murni dia kan ada AX kuadrat plus C, dia sama dengan 0, ya kan? Kemudian kita kan sebenarnya di sini kan fungsinya kita ini untuk mencari nilai dari X. Kita kan pengen tahu nilai X di sini itu berapa. Dan kemudian untuk mencari nilainya kan berarti kita bisa menurunkan, bukan menurunkan, mengganti posisi dari C, karena di sini kan AX kuadrat plus C sama dengan 0. Berarti kita bisa menulis juga AX kuadrat sama dengan min C. Kenapa min C? Karena C di kiri kita pindah ke kanan. Jadi tanda positif berubah menjadi tanda negatif. Sampai di sini paham ya? Ada pertanyaan enggak? Enggak kan? Kemudian kita tulis juga X kuadrat bisa ditulis dengan min C per A. Kenapa kita min C per A? Karena kita A di sini kita gini, kan ada AX kuadrat min C, AX kuadrat sama dengan min C. Kemudian kalau di sini kan X kuadrat sama dengan min C per A, di mana nilainya dari A ini kita pindah menjadi 1 per A di sini. Kalau bingung kan bisa dikalikan juga dengan, supaya dia nilainya A habis, kita kan harus membagi dengan nilai A. Sehingga makanya menjadi min C per A. Di sini bingung nggak sampai sini? Kalau sudah, berarti kan di sini kan X kuadrat, berarti kan sama dengan X12. Karena dia kuadrat, dia akan menjadi akar, yaitu menjadi akar min C per A. Itulah kenapa dia ini nilainya bisa positif per negatif, tergantung, bisa bernilai positif atau bisa juga bernilai negatif. Sampai di sini pahamkah? Apa ada pertanyaan? Oke. Mau ditulis ya? Coba ditulis, nanti kalau ada yang belum paham, nanti langsung ditanyakan. Jadi ditulis langkah-langkahnya, ini dari mana, kalau belum paham nanti bisa langsung tanya. Ada kali 12. Bukan kali 12, ini X, Mbak. Jadi kan di sini X kuadrat, berarti kan X-nya kan ada X1 dan X2. Jadi untuk menyingkatnya, biasanya kita tulis X1, X1, 2. 1,2 berarti maksudnya ini X1 dan X2, sehingga nilainya plus minus akar min C per A. Ini bukan 12 ini. X12 itu maksudnya X1 dan X2. Di simbolnya kan X1,2. Itu kenapa dia disebut bukan kali, X1,2. X12 bukan kali loh ya. Kenapa jadi akar? Kenapa jadi akar? Dia kan karena dia X kuadrat, Mbak. Kalau X kuadrat di sini kan berarti biar dia sama,
Ini pelajaran yang kemarin yang masalah akar dan kuadrat. Sebenarnya saya jelaskan ulang. Untuk hanya cuma kenapa dia bisa menjadi dari akar dia bisa menjadi kuadrat. Jadi gini, kalau seandainya dia ada x kuadrat, itu dia akan sama dengan gimana ya? Kalau seandainya dia x kuadrat sama dengan 4, berarti x itu kan sama dengan akar dari 4. Kenapa? Karena di sini sub bingung saya jelasinnya. Kalau seandainya di sini ada x kuadrat, itu di sini ada 4. Di sini berarti kita harus mengalihkan x-nya, kita sama-sama pangkatkan menjadi setengah, ya kan? Kita pangkatkan lagi menjadi setengah. Kenapa kita pangkatkan setengah? Supaya nilai ini menjadi 2 kali setengah kan sama dengan 1. Berarti nanti kan di sini nilainya akan sama dengan, ini kan 2 kali setengah kan sama dengan 1. Berarti tinggal x. Sedangkan di sini tetap akan menjadi 4 pangkat setengah. 4 pangkat setengah itu kan sama dengan akar 4. Itu kenapa dia dari x kuadrat dia bisa menjadi akar. Paham ya Mbak? Siapa tadi yang tanya? Mbak Lia, Mbak Risalia. Oke, di sini sudah. Kalau sudah, kita masuk ke contoh soal. Kenapa pahamnya ikonnya kayak gitu? Sudah ya? Kalau sudah, kita lanjut. Halaman 21, Mbak. Sudah ya? Kita lanjut kalau gitu. Belum. Ya sudah. Oh, oke. Sekarang kemudian kalau seandainya ada bentuk pemaktoran, kalau ada ax kuadrat plus b dapat juga difaktorkan. Di sini. Jika di sini ada ax kuadrat plus c sama dengan 0, itu kita juga bisa menulis dalam bentuk faktornya adalah akar ax kuadrat min akar c dikali dengan akar ax kuadrat plus akar c. Itu nanti dia akan sama dengan 0. Kenapa di sini kita memakai bilangan akar? Karena di sini kan kita ingin menghilangkan apa? Membentuk
AX kuadrat kan, biar dia AX kuadratnya tetap, kalau kita kalikan ke sini berarti kita cara mudahnya kita akarkan, kalau akar dikali akar kan dia akan menjadi kuadrat. Jadi kalau akar kan kuadrat, nanti dia akan menjadi AX kuadrat. Kalau di sini Mbak ya, akar AX kuadrat dikali dengan akar AX kuadrat kan dia akan menjadi AX kuadrat. Ya kan? Di sini ada akar AX kuadrat dikali dengan akar C kan akan menjadi akar AX kuadrat C. Ya kan? Kemudian kalau di sini ada akar C dikali dengan AX kuadrat, berarti dia sama dengan plus akar A kuadrat AX kuadrat C. Kemudian jika ada akar C dikali dengan akar C, dia akan menjadi negatif C, karena akar C dikali dengan akar C kan dia menjadi C. Sedangkan ini negatif dikali positif, dia akarnya menjadi negatif. Kemudian yang minus akar AX kuadrat C ditambah dengan akar AX kuadrat ini kan sama dengan 0. Sehingga persamaan ini akan tinggal menjadi AX kuadrat min C sama dengan 0. Itu kenapa dia untuk faktor dari AX kuadrat plus C sama dengan 0 adalah ini akar AX kuadrat min akar C dikali dengan akar AX kuadrat plus akar C sama dengan 0. Di sini sampai di sini ada pertanyaan enggak untuk pengertian ini? Oke, sudah ya. Kalau paham ini sudah ditulis ya. Itu ada kok di bukunya. Saya di sini tinggal jelasin. Kemudian kita sekarang lanjut contoh soal. Contoh soal yang ini yang untuk faktorkanlah. Yang di situ disebutkan 2x kuadrat min 4 sama dengan 0. Kita di sini bisa mengerjakannya berdasarkan dua soal. Dua pemfaktoran, dua rumus, yaitu yang pertama dengan rumus X 12 plus minus akar min C per A, atau dengan rumus yang kedua yaitu yang akar AX kuadrat min akar C dikali dengan akar AX kuadrat plus akar C. Kita mulai satu-satu dengan menggunakan rumus ini. Seandainya kita di sini kan tadi ada rumus yang saya tulis sebentar, saya tulis dulu aja ya biar nanti lihatnya gampang. Kalau di sini ada AX kuadrat min C sama dengan 0, itu kita bisa memfaktorkan dengan cara kita jadikan semua ini menjadi akar AX kuadrat min akar C dikali dengan akar AX kuadrat ditambah dengan, suaranya kecil ya, akar C. Ini cara yang pertama. Jadi dengan menggunakan rumus ini, jika ada soal 2x kuadrat min 4 sama dengan 0, kita tinggal memasukkan persamaan ini, Mbak. Berarti kita tinggal memasukkan di sini. Itu kita masukkan akar, ini menjadi akar 2x kuadrat min akar 4 dikali dengan akar 2x kuadrat ditambah dengan akar 4.
Ini bentuk pemfaktorannya dengan rumus yang ini, dengan rumus yang kedua. Dari sini bingung nggak? Ini tinggal di akar-akarkan nyontoh. Berarti kalau AX kuadrat kan 2X kuadrat. Paham ya? Kemudian setelahnya kita tinggal mengalikan. Jadi ini dikalikan dengan sini. Enggak, sorry. Di sini kan ada 2. Di sini ada X kuadrat. Jadi bilangan-bilangan yang di dalam akar ini kita keluarkan. Ini kan ada, saya ganti warna. Ini kan ada 2X kuadrat, ada akar 4, ada 2X kuadrat, ada akar 4 kan. Berarti di sini tinggal X akar 2. Kenapa X akar 2? Karena yang bisa dikeluarkan hanya X kuadratnya. X kuadrat diakarkan dia menjadi X, ya kan? Sedangkan akar 2 dia akan tetap akar 2 karena akar 2 tidak bisa diakarkan. Kemudian untuk yang akar 4 dia menjadi 2. Ya. Kemudian sama, di sini 2 tidak bisa dikeluarkan dari akar, berarti yang bisa adalah X kuadrat. Maka dia menjadi X akar 2 ditambah dengan 2 sama dengan 0. Sorry, di sini lupa sama dengan 0-nya semua. Oke, sampai sini paham ya? Kemudian kita jabarkan satu-satu. Berarti di sini kan ada X akar 2 dikurangi 2 sama dengan 0, ya kan? Kemudian X akar 2 sama dengan 2. Kenapa 2? Karena 2 yang dari kiri dipindah ke kanan, maka tandanya menjadi positif. Kemudian X-nya akan 2 per akar 2. Ini untuk yang ini untuk X1. Kemudian kita kalikan dengan akar 2 supaya dia menghilangkan 2. Kita kalikan dengan akar 2 sehingga yang atas ketemu 2 akar 2 dibagi dengan akar 2 kali akar 2 kan berarti menjadi akar 2 kuadrat, yaitu menjadi akar 2 dikali dengan akar 2 berarti menjadi 2. Berarti kan akar 4. Akar 4 kan sama dengan 2. Kita coret, maka dia tinggal akar 2. Oke. Sekarang untuk yang satunya. Untuk yang X akar 2 ditambah dengan 2 sama dengan 0. Akar 2 kali kuadrat, akar 2 kali, yang mana ya mbak ya? Akar 2 kali kuadrat kok bisa jadi akar 2? Yang mana mbak? Yang ini? Mbak Risa yang mana mbak? Yang atas? Yang ini kah? Yang ini? Bukan? Oh ini dikeluarkan. Ini tinggal, jadi ini kan ada ini X1, kalau disejabarkan kan ini ada X1, ini ada X2 sebenarnya. Kemudian di sini ada tinggal X1 akar 2 min 2 sama dengan 0. Jadi ini sudah dipisah mbak. Ini kemudian akan ada 2 bilangan, yaitu ini bilangan yang pertama, persamaan yang pertama, di sini ada persamaan yang kedua. Kemudian kita turunkannya satu-satu. Berarti kan di sini ada X1 akar 2 min 2 sama dengan 0 kan. Kemudian X1 akar 2 sama dengan 2.
Kemudian kalau diturunkan lagi menjadi X1-nya akar 2. Oke, sudah ya. Itu untuk yang X1. Sekarang kita yang untuk yang X2. Berarti kan ada X2 akar 2 plus 2 sama dengan 0. Kemudian X2-nya akar, nanti kalau ada X ini nanti bingung, malah saya tuh takutnya bingung. Kita nggak usah tulis ya. 2 sama dengan min 2. Karena 2 dari sini pindah ke negatif. Kemudian X sama dengan min 2 akar 2. Sama, kita kalikan dengan akar 2 untuk menghilangkan, untuk merasionalkan, seperti pelajaran kita kemarin. Jadi ini akan ketemu min 2 akar 2 dibagi dengan 2 sama dengan min akar 2. X2, X2 apa mbak? X, iya ini X2. Saya takutnya kalau bingung nanti kalau saya tulis. Sebentar ya, ini saya tulis 2-nya pakai tinta warna lain aja. Ini X2. Soalnya saya takutnya nanti kalau ditulis di sini, takutnya dikirain dikali. Ini X2, 2-nya kecil ya di bawah ya. Ini X1-nya. X1-nya kecil. Ini untuk langkah yang pertama mbak. Ini untuk penyelesaian cara yang pertama. Itu kan ada 2 cara untuk menyelesaikan bentuk bilangan tidak murni. Sudah, ini dicatat dulu. Nanti kita lanjut ke untuk yang pakai rumus min C per A. Dicatat dulu ya ini. Ya sudah, kalau enggak, tapi sudah paham ya asalnya dari mana. Oke, sekarang kan kalau seandainya di sini eh, ini cara yang pertama. Kemudian mau dicatat nggak ini? Mau ya sudah, iya. Kalau mau dicatat dulu. Iya, min 2 akar 2. Nanti akhirnya min 2 akar 2 diselesaikan menjadi akar akar 2.
Sudah? Mana? Ini ya, Mbak. Ini tambah. Ini tambah. Ini tambah, ini negatif. Ini plus. Oke, lanjut ya. Sini, sampai sini. Yang atas yang mana, Mbak, yang belum? Sudah, nomor 2. Ini dulu. Biar yang belum ditulis saja dulu, nanti yang atasnya diselipin. Biar yang lainnya juga bisa nyalet. Sudah ya, saya geser ya. Oke, sudahkah? Oke, kalau sudah ini kan tadi kan untuk cara yang pertama kan.